Kristen melakukan hal tersebut. Sedangkan polanya jangan pakai Quran, pakai Bible. Perjanjian lama lah, atau perjanjian barunya orang Yahudi. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kalau orang Kristen ini memberkati Abraham, tak ada alasan dong. Sunat itu kan hanya diperintahkan kepada Abraham saja dan keturunannya. Nggak ada alasan. Kenapa? Karena kan kita ingin dapat berkat Tuhan. Dengan ingin mendapatkan berkat Tuhan, polanya apa? Memberkati Abraham, menyanjung Abraham, mengikuti milah Abraham. Nah, ini satu hal. Kemudian saudara-saudara Kristen selalu bertanya, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Orang Kristen yang belajar pasti tahu dan paham kalau kita berbicara mengenai Brit Milah. Brit Milah artinya perjanjian sunat. Al-Quran memerintahkan ikutilah milah Abraham. Ikutilah perintah sunat Abraham. Itu dalilnya. An-Nahl ayat 123. Nah, artinya bahwa ketika Abraham bersunat, kami bersunat. Kami sekalangan dengan Abraham. Kami sekelompok dengan Abraham. Sedangkan perintahnya di dalam Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat tidak boleh sekawanan dengan domba Israel. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota suci Israel. Itu nggak boleh. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di data nomor 9. Satu hal pelanggaran orang-orang Yahudi yang tidak bisa dilupakan oleh Elohim adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadah orang Yahudi. Kata Tuhan di sana apa? Seluruh pelanggaran-pelanggaranmu yang dulu-dulu telah aku lupakan. Tapi satu pelanggaranmu yang tidak bisa aku lupakan dan sangat-sangat menyakiti aku. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadahku. Jadi bagaimana mungkin orang Kristen ini nanti di dalam datangnya Israel kedua, Israel baru, bisa sekalangan dengan domba Bani Israel. Sedangkan makan babi, tidak bersunat, tidak mandi junub, tidak tahir. Di dalam tubuhnya itu penuh dengan makanan yang diharamkan oleh kitab sucinya orang Yahudi. Jadi nggak bisa. Jadi ketika dikatakan oleh keturunanmu lah dunia ini akan diberkati. Siapa keturunan dari Nabi Abraham yang mendapatkan titah untuk mengajarkan ajaran Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub kepada seluruh dunia? Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu siapa? Oh, Paulus. Tunggu dulu. Kalau Paulus harus tanya dulu. Siapa yang memerintahkan dia ke seluruh dunia? Siapa yang memerintahkan dia untuk pergi ke seluruh bangsa? Itu dulu cari. Oh, bukan bang, Yesus sendiri. Yang mana itu? Yang keluar dari kubur. Periksa dulu. Apakah itu betul Yesus? Yang keluar yang bangkit pada hari ketiga? Atau jangan-jangan itu adalah sibilisis? Periksa dulu. Data-data dulu kita harus uji. Kita uji kompetensi terhadap oknum tersebut. Kenapa dia mampu mendapatkan mukjizat? Dari mana mukjizatnya? Dari mana kekuatannya? Aku diberi kekuatan, aku diberi kuasa. Dari mana kuasanya? Harus dideteksi dulu. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Murid yang mana dulu ini? Muridnya siapa ini yang datang nih, yang keluar dari kubur ini? Apa kata Yesus tentang kebangkitan hari ketiga? Apakah itu tanda untuk angkatan jahat? Atau itu angkatan untuk orang yang selamat? Teliti dulu, baru nyebrang. Karena kenapa? Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Bahkan orang yang bertemu saja dengan Yesus, wanita Kanaan, seorang ibu memelas, memohon untuk kesembuhan anaknya. Yesus katakan apa? Anjing, pemakan sampah. Apatah lagi kita yang bukan Bani Israel, yang tidak sesaman dengan Yesus. Apanya kata Yesus kepada kita ini? Makanya dia turun menjadi hakim untuk yang kedua kalinya. Karena ada yang terdakwa. Kenapa ada terdakwa? Yesus malu di hadapan Tuhannya. Kenapa malu di hadapan Tuhannya? Karena dia tidak pernah sekalipun terlontar dari lisannya, terlontar dari kisi pengajarannya, sembahlah aku, Tuhankanlah aku setara dengan Bapa. Adapun perkataannya aku dan Bapa satu di dalam misi, yaitu menjadi penyelamat bagi Bani Israel.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bekerja dari diriku sendiri. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa senantiasa menyertai aku. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Bersama itu artinya dua. Sebab bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, satu, dan Bapa yang bersaksi tentang aku, dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti kalau aku tidak seorang diri, ada yang menemani aku. Ketika aku bersama dengan yang menemani aku, berarti aku berdua. Aku dan Bapa adalah dua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam dirinya. Jelas itu. Berarti Yesus pada hal ini tataran pengajarannya hanya untuk Bani Israel tok. Masih ada lagi domba di luar daripada kandang ini, di luar dari aule, kata Yesus. Yohanes 10 nomor 16. Siapa domba yang menurut Yesus di luar Yerusalem? Dia yang diterangkan dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari sisa Bani Israel yang telah kubunuh, kuserakkan, kuhamburkan ke seluruh penjuru dunia. Itulah domba-domba Yesus yang di luar Yerusalem, yang di luar aule. Kepada dialah yang domba-domba di luar Yerusalem ini, Yesus berpesan pergi. Kalau dia ada di Indonesia, ke Indonesia. Cari keturunan Yakub di sana. Jangan cari orang Batak. Jangan cari orang Toraja, orang Manado, orang Papua, Flores. Jangan. Cari keturunan Yakub yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Pergi ke sana. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Apa itu domba-domba yang sesat? Yang sudah lupa pulang, yang sudah lupa kepada Elohim, yang sudah lupa kembali kepada Taurat, yang sudah lupa kembali kepada tanah perjanjian. Pergi, ajak mereka kembali, gembalakan mereka pulang kembali ke rumah. Tapi Kristen enggak. Selalu saja tampil, wah kami inilah dombanya. Dari mana domba orang darah Yakubnya enggak ada? Jadi begitu saudara, yang dimaksud di sana bahwa oleh keturunanmu harus ada antara Nabi Ismail kah atau Nabi Ishak. Nah, ternyata Yesus hanya untuk Bani Israel. Bagaimana dengan keturunan Nabi Ismail? Rupa-rupanya Nabi Muhammad diutus bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44. Aku wahyukan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menyampaikan kabar gembira tersebut kepada seluruh umat manusia, agar mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Kami bukan Bani Yakub, betul. Kami bukan Bani Abraham, yes. Kami bukan Bani Ismail, betul. Kami bukan orang Arab, ya. Tetapi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh keturunanmu seluruh bangsa akan mendapatkan rahmat. Nabi Muhammad diutus waman illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi berkat alam semesta. Yesus, aku diutus hanya kepada domba sesat dari Bani Israel. Dirubah oleh Yesus palsu, Kristus palsu. Pergilah ke seluruh bangsa. Padahal Yesusnya mengatakan aku hanya untuk Bani Israel. Nah ini saudara cerminan dari Kejadian 22 nomor 18 tersebut. Dan juga apa yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140. Silakan Dinda Dito, mungkin ada teman kita Kristen yang masih mau berdiskusi, pelan-pelan silakan dinaikkan. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Ya Pak Rusrum atau Pak Alexander, ada yang mau sampaikan Pak Alexander? Mau bertanya, kelihatannya Anda menyimak dari tadi. Melanjutkan diskusi atau mau mencari kebenaran Islam, silakan. Gini Bang, untuk penjelasan tadi dari Abang Juma sudah saya simak, tapi yang
ingin saya tanyakan itu terkait pembahasan tentang Alkitab, di mana ada mengutip ayat 1 Korintus 11 tadi, Bang. Nah, di situ kan maksud saya apa ya? Ada kawan-kawan Kristen yang lain juga yang ingin menjelaskan kan. Tetapi kan Bang Juma menjelaskan ayat itu bahwa itu bukan terjemahan yang asli. Artinya Paulus mengakui dia sebagai Mesias. Padahal dalam terjemahan yang terakhir itu kan dia mengajari umatnya untuk mengikuti Yesus Kristus. Maksud saya setiap kitab itu kan pasti ada terjemahan untuk memperjelas makna, nggak Bang? Kira-kira setiap kitab maksudnya. Itu jadinya ke tafsir. Maksud saya di Al-Quran ada nggak misalnya untuk memperjelas makna dalam ayat itu? Tafsir Bang, tafsir. Tafsir Bang ya? Iya. Oke, ini Bang, saya mau nanya tentang ini surah Al-Kautsar. Surah Al-Quran Al-Kautsar. Iya. Di situ kan ayat yang pertama ya Bang, huruf yang pertama tuh, Bang. Nah di situ kan nggak ada tuh, maksudnya kalau saya baca terjemahannya begini, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Iya. Nah, di dalam tulisan Arabnya itu kan nggak ada tuh kayaknya nama Nabi Muhammad itu, Bang. Maksudnya berarti sama juga lah dengan kitab Kristen tadi yang maksudnya menambahkan tadi dalam konteks untuk memperjelas makna gitu, Bang. Iya. Tapi yang perlu yang perlu ya. Silakan Bang. Iya, Al-Qur'an itu datang kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika dikatakan inna a'taina kal kautsar, itu jelas bahwa ayat itu menjelaskan menuju kepada kamu. Kamu adalah orang kedua yang menerima wahyu dari sumber. Kamu di situ siapa? Bukan Nabi Isa, bukan juga Nabi Musa, tetapi bercerita tentang yang menerima wahyu saat itu. Dan saat itu yang menerima wahyu hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud di sana, meskipun tanpa penjelasan itu Nabi Muhammad, karena beliau yang menerima wahyu, beliau yang dijanjikan kemudian nikmat, maka yang dimaksud di sana adalah Nabi Muhammad. Itu tafsir yang tidak keluar dari kaidah, karena memang Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Artinya bisa juga lah di dalam Kristen, karena Paulus kan memberitakan tentang Yesus itu sendiri, Bang. Maksudnya dia bukan mengakui dia sebagai Yesus, tapi dia memberitakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi dia berbicara tentang konteksnya tentang Yesus tadi, sama seperti Nabi Muhammad tadi. Maksudnya wahyu diberikan ke Nabi Muhammad. Seperti itu, Bang. Kalau begini, saudara, kalau Anda ingin mengibaratkan dengan Nabi Muhammad dengan Paulus dalam tataran ini, maka ada oknum yang harus mengaku sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bergelar sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menerima Al-Quran. Al-Quran dijelaskan oleh beliau. Tidak ada yang menduplikat ajarannya dan mengatakan dirinya juga adalah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kami umatnya. Ketika diperintahkan sami'na wa ta'ana, ati'ullah wa ati'ur rasul, kami taat kepada Rasul, tidak ada di antara kami mengaku bahwa kami ini adalah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Paulus. Paulus di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Nabi Muhammad, ati'ullah, taatlah kepada Allah, dan taat jugalah kepadaku. Allah adalah Tuhan kita, aku adalah Rasul Tuhan kita. Dia tidak mengatakan taatlah kepadaku sebab aku ini juga adalah Allah. Berbeda dengan Paulus sang rasul. Tuhannya adalah Yesus, dianya adalah rasulnya Yesus. Ketika Tuhannya terangkat ke langit, dianya yang mengaku Kristus. Sedangkan gelar Kristus itu hanya ada pada diri Yesus, selain daripada penyesat. Hanya ada dua, asli, palsu.
Sekarang apakah Paulus ketika mengaku Kristus dia adalah asli? Dia adalah palsu. Kata Yesusnya, waspadalah kepada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu ini? Yang mengaku Kristus selain daripada aku. Siapa itu? Ya Paulus, Bang. Jadi beda konteksnya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Allah. Gelar Allah adalah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah Subhanahu wa ta'ala. Taatlah kepada aku sebab aku juga adalah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak ada di Islam. Makanya di Islam itu semurni-murninya akidah. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan 13 tahun hanya untuk sekedar memperkenalkan siapa Allah itu. 13 tahun, Bang. Hanya untuk mengajarkan Allah itu siapa. Siapakah Allah itu? Siapa Allah itu? Siapa? 13 tahun. Beliau datang membawa risalah kenabian, menggembleng orang Arab di pada zamannya, sahabat-sahabatnya, untuk sekedar mentauhidkan. Apa itu mentauhidkan? Mengesahkan, menganggap Tuhan Allah itu tidak ada sekutu baginya. 13 tahun. Belum mengajarkan yang lain. Belum mengajarkan sholat, belum mengajarkan puasa, belum mengajarkan yang lain. Yang diajarkan terlebih dahulu adalah tauhid sebelum mengajarkan yang lain. Jadi bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengaku Subhanahu wa ta'ala? Berbeda dengan Paulus. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Kristus, Paulus mengambil dua bagian tersebut. Mengaku bertemu dengan Kristus dan mengaku juga sebagai Kristus. Iya, Bang. Coba silakan. Gini, Bang, maksud saya kan sebelum sebelum pasal 11 itu kan ada penjelasan juga di pasal 12 itu, Bang. Maksudnya dia memberitahukan tentang Yesus melalui penguasaan Roh Kudus yang datang daripada Allah itu, kata dia kan. Dan dia mengajari jemaat waktu itu kan untuk maksudnya ya mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang datang daripada Allah Bapa itu sendiri, maksudnya gitu, Bang. Bukan dia mengaku dia Mesias, tapi dia, ini yang saya pahami aja, Bang, ya. Iya, silakan. Bukan dia mengatakan bahwa dia itu Mesias. Makanya diperjelas dengan terjemahan tadi, Bang. Nah, maksudnya itu. Konteksnya itu kan ada dari pasal 12 itu, Bang. Tapi ada hal yang menarik di sini. Yang menurut saya itu adalah kekosongan dalam studi kekristenan. Apa itu? Kristen lupa kalau Paulus itu tidak pernah mengirim surat kepada orang Indonesia. Itu dulu. Itu dulu, Bang. Kalau Anda melihat 13 buku Paulus itu konsentrasinya bukan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini dalam studi kekristenan atau pelajaran Kristolog, Kristen itu saya yakinkan tidak belajar sampai ke sana. Paulus mengajarkan surat-suratnya itu kepada oknum-oknum tertentu. Bukan kepada litubayin linnas, kepada seluruh umat manusia, bukan. Paulus mengajarkan hanya kepada oknum tertentu dan menggunakan bahasa tertentu. Maka pola kerangka yang harus kita pakai di dalam ilmu logika berpikir sehat. Paulus mengajarkan ajarannya kepada non-Indonesia, non-bahasa Indonesia. Maka fakta akan terpapar dengan jelas ketika orang Indonesia, dalam hal ini Kristen, jujur menyikapi keadaan itu. Apa itu? Kristen harus mencoba untuk kembali kepada original teks untuk merasakan apa nuansa rasa bahasa Yunani terhadap orang Yunani. Kekosongan itu kemudian diisi oleh Kristen secara terstruktur, terorganisir, bahwa mereka harus mendiami keadaan di mana mereka harus dibalut dengan terjemahan dengan rasa Indonesia, dengan pola budaya Indonesia, dengan cerminan sebagai karakteristik sebagai orang Indonesia. Apakah pesan itu disampaikan Paulus dengan nuansa itu? Tidak. Maka beda dengan Quran. Harus kembali kepada pola, kembali kepada pabriknya. Apa tujuannya? Seperti apa kemudian cerminan di dalamnya? Penjabarannya seperti apa? Implementasinya kayak mana? Kalau Bible tidak, Bang. Nuansa yang ada di dalamnya jauh meninggalkan kemudian perahu yang menjadi tunggangan awal mula. Paulus menulis surat dari Paulus kepada jemaat yang ada di bla 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 bla. Apakah Anda ngerti? Apakah Anda paham?
Paulus ketika menyurat misalnya ke Roma, apakah itu suratnya nuansanya hanya untuk orang Roma atau memang hanya untuk seluruh orang termasuk orang Indonesia? Tidak, Bang. Bukan. Nah, ini yang perlu saudara paham. Jadi ketika berbicara mengenai 1 Korintus 11 nomor 1 tersebut, ya saya mengatakan ini saya ngambil data karena ketika saya mencoba untuk menyadarkan salah seorang dari saudara Kristen lawan diskusi saya bahwasanya Yesus berpesan agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, jawaban dia salto ke belakang dengan berkata yang dimaksud di sana adalah orang yang mengaku Kristus. Oke, kalau begitu jangan percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Karena makhluk yang keluar dari kubur ini mengaku Kristus. Jangan percaya kepada orang tersebut. Orang yang keluar dari kubur ini mengaku apa? Kepadaku diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kalau saya pertanyakan secara ilmiah, berdasarkan Bible, ilmiah ya, bukan berdasarkan pola akal-akalan, bukan. Secara ilmiah, apakah Yesus anak Maria menerima kuasa dari langit? Dari Tuhan? Kalau dengan kuasa Tuhan ya menerima, Bang. Di mana dalilnya? Yang menerima itu, Bang. Iya. Tapi kan Al-Quran sendiri juga mengakui itu, Bang. Tunggu dulu. Kalau di Al-Quran itu kan sebagai tanda kepada Bani Israel. Dia diberi kemudian kekuatan biiznillah, dengan izin Allah, membangkitkan orang mati biiznillah, membuat orang lumpuh kemudian berjalan biiznillah, orang kena sampar sembuh biiznillah dengan izin Allah. Diterangkan juga dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Lagi-lagi kita tersisi dong, Kristen tersisi dong, karena yang diseru orang Israel. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Perhatikan, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi, kekuatan yang dimiliki oleh Yesus itu tidak terlepas karena di dalam dirinya ada Tuhan yang menggambarkan kuasa tersebut. Makanya dia mengatakan apa? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang aku lihat Bapa melakukannya. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lepas dari itu, Anda lihat dalam Matius 4, Anda tengok di dalam Lukas 4. Apa yang dikatakan? Hei Yesus, jika engkau menyembahku, maka dunia beserta segala kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu ucapan siapa? Ucapan iblis, Bang. Pertanyaannya, apakah Yesus terima? Menerima apa, Bang? Apakah Yesus terima ketika iblis menawarkan kuasa itu? Putus-putus suaranya, Bang. Maaf, Bang. Apakah Yesus terima ketika iblis menawarkan kuasa? Yesus, segala kuasa bumi dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaan saya, apakah Yesus terima kuasa itu? Dia tidak diterima karena di dalam ayat itu menjelaskan dia dicobai oleh iblis kan, Bang. Dia nggak terima kan? Ya, dia tidak terima. Dia tidak terima. Berarti Yesus kembali ke style pabrik. Apa itu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kembali ke cetakan pabriknya. Dia tidak memiliki kuasa apa-apa. Dia hanya berkuasa ketika Elohim kemudian memberikan kuasa kepadanya untuk dia lakukan tanda-tanda dan mukjizat. Lihat kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala kekuatan yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Ya, sedangkan benar, Bang, dia mengatakan seperti itu karena dalam konsep keilahian dia itu kan memang konsep keilahian Trinitas tadi, Bang. Maksudnya itu bisa dianalogikan seperti air kan, air, es dan uapnya kan. Maksudnya dalam satu entitas, tapi tiga pribadi seperti itu. Saudara,
Sadarkah Anda ketika Yesus menjadi manusia, dia sudah ada dalam dirinya 3 pribadi? Daging, roh, jiwa. Sebelum Yesus jadi manusia, ya belum Bang. Setelah jadi manusia? Setelah jadi manusia ada, menjadi daging, menjadi roh, yang tapi dari manusia, tapi ada Sudah lagi 3? roh Allah tadi Bang. Sudah 3 kan di situ? Roh di balik Yesus itu Bang, maksudnya roh di balik tubuh Yesus itu, roh dari Allah tadi. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus itu menjadi manusia, roh yang ada dalam dirinya ini 2 atau 1? 2 Bang. Oh. Jadi Yesus memiliki 2 roh. Ya, roh yang daripada Allah itu sendiri, dan memang roh dalam bentuk daging dia itu sebagai manusia. Oh. Ya, sepemahaman saya sih Bang, sepemahaman saya ya. Anda pernah baca Efesus, Filipi 1, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8? Apa Bang? Filipi 2, nomor 6, nomor 7? Filipi 6. Iya. Ya, saya Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, pertanyaan saya, yang tadi mengosongkan diri siapa? Ya Bang? Yang tadi mengosongkan diri siapa? Ya, Allah itu sendiri Bang. Oke, berarti sudah ada Allah kan? Ya. Tidak ada Allah lagi kan? Kalau kita berpikir secara logika manusia ya memang nggak ada. Tapi kan kita berbicara ke mahakuasaan dia Bang. Dia kan punya kuasa, maksud saya. Loh, tadi dia mengosongkan diri. Tidak mempertahankan ketuhanannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi manusia. Berarti tadi yang adalah maha kuasa setelah menjadi manusia masih ada kuasanya enggak? Ya tetap masih ada karena dia maha kuasa Bang. Mengosongkan diri, Anda paham mengosongkan diri? Ya kalau kita berlogika dengan akal, maksud saya ini karena kita berbicara konteks kemahakuasaan banyak, jadi tidak terbatas kan? Ya, kalau maha kuasa tidak terbatas, berarti dia tidak jadi manusia. Kalau menurut saya, justru karena dia tidak terbatas itulah dia bisa menjadi manusia Bang. Ketika dia menjadi manusia, dapatkah dia kemudian menciptakan langit dan bumi kembali? Karena tujuannya ke dunia itu kan enggak, pertanyaan begitu, saya bukan itu. Ketika ya, dia saya paham Bang. Saya paham. Ketika dia menjadi manusia, dapatkah dia berbuat sesuka hatinya? Sebenarnya bisa saja kalau dia mau. Tapi yang jadi pertanyaan ini kan akal-akalan saudara. Ya bukan. Ini pemahaman saya aja Bang. Maksudnya secara akal saya. Bukankah sebagai manusia, bukankah dia tidak bisa melakukan apa-apa? Gimana Bang? Sebagai manusia, bukankah dia mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ya benar. Berarti terbatas enggak itu? Di situ kan dia mau mengajari manusia itu sendiri agar tetap berserah kepada Allah itu sendiri Bang. Sebenarnya kalau setahu saya nih Bang ya, ini berbicara mengenai kemahakuasaan Bang. Tadi ketika Anda mengatakan maha kuasa itu berarti dia tidak akan pernah kehilangan kekuasaan. Iya benar. Ketika maksudnya dia membatasi kekuasaan dia pun itu kuasa kan? Loh, bagaimana ceritanya Tuhan membatasi? Ya, gini Bang ya, misalnya saya gini, dia membatasi kekuasaannya dia itu sebenarnya kuasa dia juga. Nah sekarang ketika dia terbatas, tidak mampu melakukan apa-apa, itu maha kuasa nggak menurut saudara? Kalau dalam konteks Allah tadi Bang ya, maksudnya ya sebenarnya dia berkuasa Bang. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan maha kuasa sementara gini, bukti dia berkuasa sekarang itu begini kawan, orang mati Bang. Yang lebih tahu Anda atau Yesus tentang dirinya?
Ya pasti Yesus, tapi kan maksudnya, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. ya dia waktu maksudnya dalam sisi lain dia sebagai manusia itu, Bang. Itu penambahan saudara. Diriku sendiri. Emang Yesus ada berapa dirinya? 3. Ya 1, tapi kan di dalam 1. tubuh dia tadi yang kita bicara tadi ada roh tadi, Bang. Saudara, itu tanggapan Ya. saudara kan? Benar. Tapi ada ayat yang mengatakan begini, Bang, karena dia bilang begini kan waktu saat Filipus nanya itu, Bang. Iya. Bapak tunjukkan Bapak kepada kami. Terus jawab itu, sudah sekian lama saya bersama-sama dengan kalian, masih saja kamu menanyakan Bapak. Ketika kamu melihat saya, itu kamu sudah melihat Bapa, dan aku dan Bapa adalah satu. Gimana tuh, Bang? Kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa. Bapa. Kamu membunuh aku sama dengan membunuh. Ya itu kan konteksnya beda, Bang. Beda. Enggak, Gimana? Iya, maksudnya begini, kan kita begini. Kenapa ada ungkapan itu dari Yesus? Ya, Karena Filipus ini, Pilatus apa? Siapa yang dipanggil di sana? Filipus ya? Filipus. Nah, sudah sekian lama engkau bersama aku dengan Filipus. Kenapa kau masih minta? Tunjukkanlah Bapa itu. Ya. Sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Kau masih tanya mana Bapa itu? Itu kan bahlul. Seakan-akan Yesus ingin mengatakan itu. Sampai dia mengatakan siapa yang melihat aku, itu sama halnya melihat Bapa. Karena apa yang aku katakan itu ucapan Bapa. Apa yang aku kerjakan itu adalah pekerjaan Bapa. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Iya benar, maksudnya begini, Bang, bukan melihat dalam bentuk fisik tadi, ya melihat dalam bentuk yang Abang sebutkan tadi, entah ajaran tadi ya. Nah, sama berarti ketika murid-muridnya juga melakukan ajaran Yesus, siapa yang melihat Yesus? Murid Yesus sama melihat Bapa berarti. Berarti tidak mengantarkan pemahaman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena dia adalah hanya wakil Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus sama percaya kepada Bapa. Siapa yang kemudian mengikuti Yesus sama mengikuti Bapa. Tetapi orang yang berakal, saudara, meskipun Yesus itu berkata di gunung yang paling tinggi, kemudian menggunakan toa yang paling besar, sehingga seluruh manusia di dunia mendengarkan suaranya dengan berkata, "Hai seluruh manusia, dengarkanlah, aku ini adalah Yesus, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain aku." Maka orang yang berakal akan menghantarkan imannya dengan berkata, Yesus sedang menyatakan firman Tuhan. Dia tidak sedang menyatakan tentang dirinya. Kenapa? Karena yang kita lihat berkata seperti itu manusia. Sedangkan Tuhan itu bukan manusia. Di level yang lain, di ufuk yang berbeda, Yesus berkata, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24. Jadi sekalipun Yesus mengatakan, dengarkanlah, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Maka bukan berarti Yesus itulah Tuhan, yang harus disembah itu adalah Yesus. Tetapi dia sedang menyatakan firman Tuhan. Ingat saudara, di dalam pengakuan Yesus ketika Yesus ingin dilempari batu oleh oleh Yahudi di dalam Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, 33. Yeah. Coba Anda lihat nomor 34-nya. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan apa yang tertulis di dalam kitab suci tidak bisa dibatalkan. Berarti Yesus mengaku Tuhan, mengaku Elohim, karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan begitu. Aku ini adalah Elohim yang diutus kepada Fir'aun, dan Harun adalah nabiku. Dalam Al-Quran, innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata seperti itu. Aku ini adalah Allah, aku ini adalah Elohim. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian Nabi Musa Tuhan? Bukan. Dia, Nabi Musa, sedang menyampaikan firman Tuhan. Dia, Yesus, sedang menyampaikan firman Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 34, apa kata Yesus? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka di dalam dirinya akan Tuhan berikan roh kepadanya dengan tak terhingga.
Ada ayat juga yang mengatakan begini, Bang. Di dalam Yohanes itu, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Betul. Betul itu. Saya sepakat itu, Bang. Ketika alam semesta ini belum dijadikan, sebelum ciptaan ada di langit dan di bumi, Tuhan itu berdiri sendiri bersama dengan sifatnya. Sifat yang melekat pada diri Tuhan itu adalah sesuatu yang adalah merupakan hakikat yang ada pada diri Tuhan itu sendiri. Apa itu? Maha berkata-kata. Jadi yang dimaksud di situ adalah mulut. Kalau kita mendefinisikan sebagai makhluk, mulut. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum yang kuperintahkan itu terjadi, terkabulkan. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Aku hanya berkata, maka semuanya tercipta. Jadi Yesus nih pada mulanya adalah firman. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu kan bisa ucapan, bisa akal kan, Bang ya? Ide, gagasan. Kalau Nah. kita ini telusuri ke secara Iya. etimologinya kan. Iya, dan kalau Kristen jujur dan memaksakan Yesus itu adalah Tuhan karena berdasarkan Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14, maka Kristen mulai hari ini juga harus jujur mengakui bahwa Pak Bom itu adalah Tuhannya Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4, manusia bom ada bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti pada mulanya bom ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pada mulanya Maria hamil adalah firman yang diantarkan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Wahai Maria, aku Gabriel memberitakan tentang kehamilanmu. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamainya Yesus. Yang datang kepada Maria melalui Gabriel itulah yang disebut firman. Maka pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan, dan perkataan itu telah menjadi daging. Yesus ini adalah perkataan. Maria hamil. Jadi mulanya itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan hanya memberi perintah, jadi Pluto, jadi matahari, jadi laut, jadi langit, jadi. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Ketika Maria tanpa suami hamil tanpa suami, lahirlah Yesus. Jadi menciptakan sesuatu kayak bim salah bim, misalnya jadi botol gitu. Iya, itulah Tuhan. Kalau gitu dalam sains itu sendiri, maksudnya dalam penelitiannya dia ibarat kata tuh begini, sains itu kayak mencari cara penelitian, cara bekerjanya dunia atau cara terjadinya dunia. Artinya ada proses di situ, Bang. Bukan langsung bim salah bim jadi pak, ya kan? Kalau dia bim salah bim langsung, maksudnya kalau misalnya kata Tuhan jadilah bumi, artinya tidak ada proses penciptaan. Sama seperti kita cipta HP. Dalam penciptaan HP itu kan pasti ada proses, entah dari buat casingnya, layarnya, maksudnya ada proses di situ, ya kan? Betul, Bang. Makanya dikatakan di dalam agama Anda ada yang disebut kitab Kejadian. Apa itu maksudnya? Kitab penciptaan. Berapa hari Tuhan mencipta? 6 hari. Proses dong. Kan proses. Tetapi di sisi lain, Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Apakah sesederhana itu? Ya tidak dong. Karena ada proses. Sama seperti Quran. Semuanya hanya mengatakan jadi, maka jadi. Mazmur 339, jadi maka jadi. Yesus, apakah langsung jadi manusia? Enggak dong. Malaikat datang dulu. Negosiasi dengan Maria. Sampai-sampai Yusuf ingin menceraikannya. Ternyata dia sedang mengandung. Mengandung itu butuh proses, Bang. Nanti 9 bulan baru Yesus dilahirkan. Firman setelah menjadi manusia keluar, enggak langsung berkumis.
Bayi dulu bang, butuh proses. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman, bahwa dia adalah Tuhan, itu kesalahan fatal. Yesus memang pada mulanya firman. Alam semesta ini pada mulanya firman. Firman itu apa sih menurut Kristen? Firman itu menurut ilmu itu adalah perkataan atau kata. Firman Tuhan artinya perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka Tuhan sedang berkata. Pada mulanya adalah kata. Kata ini terimplementasi menjadi nyata. Kalau manusia mengatakan, jadilah sapi. Manusia tidak punya kuasa. Maka perkataannya tidak tercipta, tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan mengatakan, jadilah sapi, jadi sapi bang. Makanya di dalam Yesaya 66 nomor 11, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia sebelum yang kuucapkan itu terjadi. Nah, bagaimana dengan Yesus untuk membuktikan bahwa dia bukan firman, tetapi dia adalah makhluk ciptaan yang berasal dari firman? Baca Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus di sana? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Karena yang bukan ciptaan itulah yang berkehendak. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus adalah pencipta itu sendiri, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Karena siapa yang menghendaki dia menjadi manusia? Apakah Yesus atau bukan Yesus? Bukan Yesus. Berarti yang bukan Yesus ini ya bukan Yesus dong. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Ya oknum lain. Memang ada berapa kehendak pada diri Tuhan? Ada 2. Kalau pada diri Tuhan ada 2 kehendak, bahaya itu bang. Tuhan yang satu berkehendak menurunkan hujan. Tuhan yang satu menghendak jangan turunkan hujan. Tuhan yang satu mengatakan kiamat. Yang satu bertahan jangan terjadi perang Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya ada satu kehendak. Alhasil Yesus menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Berarti dia bukanlah Tuhan. Dia bukan Alfa. Dia bukan Omega. Pernyataan dia bang. Yang menganggapnya kemudian Alfa dan Omega siapa? Yaitu tadi yang harus diwanti-wanti oleh murid Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Coba, ini kesimpulan saya terakhir. Dengarkan saya bang. Kalau Anda kumpulkan semua tinta merah yang ada di Bible, Anda susun mulai dari A sampai Z. Adakah yang bisa menghantarkan kita menuhankan dia? Tidak ada. Apa? Sedangkan dia sudah tutup sampul buku pengajarannya kepada Bani Israel di Yohanes 17 nomor 8. Segala tinta merah yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku Bani Israel. Dan setelah tinta merah itu mereka terima seluruhnya, mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini Rasulullah. Nah, kenapa kemudian tinta merah ini tertafsir, tersiar bahwa dia adalah Tuhan? Karena adanya bumbu-bumbu dari Kristus palsu yang datang mengatakan dia Tuhan, dia adalah korban penebus dosa, dengan kasihnya dia datang blak 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 blak. Itulah yang membuatnya menjadi Kristus untuk kalian Kristen. Sekali lagi saya katakan, Yesus berkata, segala tulisan tinta merah telah aku berikan kepada muridku dan mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menurut murid Yesus yang bertetangga dengan Yesus, yang satu piring dengan Yesus, yang satu selimut dengan Yesus, yang satu saman dengan Yesus, mereka semua telah percaya dan menerima firman yang terlontar dari mulut Yesus, dan implementasi dari kepercayaannya itu adalah mereka percaya Yesus itu Rasul utusan Tuhan. Selesai. Titik. Seperti itu saudara. Silakan. Iya bang. Tapi kan dalam pemahaman umat Kristen sendiri kan berbeda. Nah, itu dia. Maksudnya karena mereka percaya akan kemahakuasaan Allah itu sendiri. Karena apa coba bang? Kenapa mereka tentang nubuat tentang Yesus itu kan sudah ada di perjanjian lama bang. Itu coba lihat. Coba lihat bang. Dalam Yesaya misalnya. Coba lihat bang. Itu dari mana? Dari mana magnet ini datang?
Yesus itu adalah Tuhan karena di dalam kitab Yesaya. Dari mana datangnya hal itu, Bang? Nubuat itu kan melalui nabi, Bang, nabi-nabi sebelum Yesus itu. Oke, saya paham. Tapi sebagai Kristen, dari mana Anda meloncati Yahudi? Misalnya gini, di sini Kristen, di sini Yahudi, di sini Kristen, di sini Taurat. Kristen di sini dia loncat di pagar Yahudi, mengambil kitab itu. Oh, ini adalah nubuat. Sedangkan Yahudi sang pemilik kitab, ketika ingin menyalibkan Yesus, sedikit pun tidak pernah melirik tanah untuk menyalibkan. Anda baca di Yohanes 11, Bang, nomor 45 sampai nomor 57. Sabar dulu, Bang. Aku potong dulu, Bang. Gini, di dalam Taurat itu kan Yahudi juga kan pakai Taurat yang sama dengan Kristen, cuman silakan berbeda. Silakan saudara, silakan. Tapi ingat, orang Yahudi mengerti kitab Tanakh, mengerti bahasa Ibrani. Benar. Nah, coba lihat, Bang, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ ada imam kepala. Tinggi mana ilmu Bibelnya, ilmu kitab Tauratnya? Imam kepala dengan pendeta-pendeta. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ ada imam kepala, di situ ada orang Farisi, di situ ada orang Yahudi, di situ ada Mahkamah Agung, di situ ada imam kepala. Dibuka aja, Dinda, biar saya nggak ngantuk. Ada imam kepala. Bagus. Di situ ada imam kepala. Kira-kira orang Yahudi, orang Farisi, Mahkamah Agama, kemudian imam kepala, dari 5 komponen ini, yang mana yang pendeta kalahkan ilmunya tentang kitabnya mereka? Ada? Memang nggak ada, Bang, tapi kan ada. Gini, di dalam ayat lain memang Allah sendiri sengaja menutup hati mereka agar nubuat itu terjadi. Dan membuka mata itu terpenuhi seperti itu. Oke. Dan Anda ingin mengatakan bahwa yang dibuka hatinya orang Kristen gitu? Bukan orang Kristen, ini kan konteksnya Alkitab, Bang. Maksudnya Taurat, di dalam Taurat kan. Maksudnya baik. Nubuat itu biar terpenuhi, artinya Allah menutup hati orang-orang yang saat itu. Baik. Sama seperti gini, Bang. Baik. Saat Firaun dan Musa. Itu baik. Kan Allah sendiri yang menutup hati Firaun untuk dia melawan Musa. Kan? Baik. Sekarang begini, kawan. Yang pertama kali punya keinginan untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus ini siapa? Yang ingin melakukan pembunuhan. Dosa manusia itu sendiri, Bang. Nah, itu dari Kristen. Itu belakangan muncul, saudara. Itu belakangan, itu tidak masuk kategori itu. Yang pertama kali yang melatar belakangi adanya keinginan membunuh Yesus itu siapa? Maksudnya di dalam konteks Yesus jadi manusia atau sebelum Yesus jadi manusia nih, Bang? Apapun itu. Ya, itu udah jadi perjanjian Allah sendiri kan. Tolong tunjukkan di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi Tuhan menginginkan membunuh orang yang benar untuk orang yang tidak bersalah. Silakan. Mungkin Bang Restu bisa tunjukin kayaknya. Enggak ada, Bang. Sampai kemudian kuda bertelur Anda tidak akan pernah temukan. Ayat yang mengatakan ini apa namanya? Yesus akan dinubuatkan. Itu tanggapan Kristen, nggak masuk kategori. Itu di luar garis itu, abangku. Yang kita minta di sini adalah dasar pijakan. Contoh, saya kasih contoh nih. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Dusta jangan kau hambur-hamburkan. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ada nggak dalil yang bisa membantah dalil ini? Supaya Yesus yang adalah orang benar, supaya Yesus adalah orang yang dikasihi, itu bisa dibunuh. Ada nggak dalil yang bisa membantah itu? Membantah dulu. Sabar, Bang. Silakan. Gak apa-apa, Bang, jelasin dulu, Bang. Nah, sekarang perintahnya jangan kau membunuh orang yang benar.
Yesus orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Kalau membunuh Yesus, melanggar firman ini. Kalau melanggar firman ini, berarti melanggar firman Tuhan. Kalau melanggar firman Tuhan, berarti dosa. Berarti menyalib Yesus bukan menebus dosa, tapi melahirkan dosa. Ya, begini Bang, tapi itu kan atas kehendak dia juga, atas kehendak Allah itu sendiri juga kan. Itu makanya saya minta, di mana data yang bisa membantah Tuhan dengan bantahan Tuhan sendiri? Bunuhlah orang benar, di mana itu tertulis? Sabar Bang, nyari dulu Bang. Gak ada Bang, sampai ular Punya ketek? Kenapa termute? Gak ada Bang. Bahkan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam diri Tuhan, yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menombak Yesus sama dengan kebencian, kekejian, satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban itu hal yang dicinta atau yang dibenci Tuhan? Dibenci. Iya, tapi bagaimana kan mungkin? Kalau kita lihat di perjanjian lama itu kan mulai dari Kejadian misalnya kan Bang, itu kan perjanjian antara mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan selanjutnya sampai Musa dan lain-lainnya sampai keturunan Raja Daud kan Bang. Yesus kan dari Raja Daud, dari keturunan Daud. Yes, dan Yesus adalah raja untuk keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Ya, maksudnya di situ kan ada perjanjian tuh, misalnya kayak dalam Kejadian 49 ayat 10. Tongkat. Oh, itu bukan untuk Yesus. Ya, tapi kan Kejadian Yesus kan 49 nomor 11. Yahuda, ya. Tunggu dulu, saudara. Tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah dan tumpuk kepemimpinan kerajaannya tidak akan diberikan kepada bangsa lain sebelum, ada kata sebelum, yang berhak atasnya datang, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus Bang, jangankan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa, menaklukkan Israel saja dia nggak bisa. Itu menurut tafsiran Yahudi kan Bang. Faktanya demikian kan? Ya, tapi kan kalau abang menolak fakta itu berarti ajaran Islam pun harusnya menolak tentang Isa itu sendiri kan? Oh bukan. Ya, kan di dalam Al-Quran ada mengatakan begini Bang. Apa itu? Isa itu raja di maksudnya terkemuka di akhirat dan terkemuka di dunia kalau tidak salah. Karena itulah dia bukan Yesus yang terkutuk, karena dia adalah terkemuka. Dan sebelum dalil itu disebutkan, kalimatnya mengatakan dia adalah seorang laki-laki yang suci. Yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias itu kan hanya Yahudi aja, karena tidak terpenuhinya yang abang sebutkan tadi kan. Menurut Kristen juga tidak mengakui Yesus itu Mesias. Mesias itu kan artinya ini kan juru selamat kan Bang. Enggak ada Mesias itu juru selamat, enggak ada. Diurapi Bang, yang diurapi Bang. Yang diurapi. Ya, yang diurapi ini nanti menjadi juru selamat, baru disebut juru selamat. Gitu, saudara. Ya, jadi orang Kristen ini sekali lagi saya katakan, tolong dicamkan ini, dan kalau ada yang keberatan nanti tuntut saya untuk kita kaji lebih jauh. Saya katakan begini, orang Kristen itu tidak percaya kalau anak Maria itu adalah Kristus. Dasarnya sebab menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan Kristus. Yang Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Sekarang kalau saya tanya Anda, apakah Anda menyembah manusia? Tidak, saya tidak. Berarti Anda tidak percaya kepada Kristus anak Maria. Itu bukti Bang. Itu bukti. Saya menyembah Kristus. Allah bukan. Dan Anda tidak menyembah Allah sebagai sang pencipta itu dan Yesus sebagai ininya, maksudnya penyampai firman tadi Bang. Tetapi pada ujung-ujungnya ketika Kristus palsu masuk menggerogoti tubuh Anda akan mendudukkan manusia yang utusan tadi ini sehakikat dengan
Tuhan itu sendiri. Betul? Iya dong. Iya dong. Kalau saya gini bang, kalau dalam itu mungkin ada aliran gini bang, gini ya. Itu ada aliran dalam Kristen sendiri, ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, gitu bang. Tapi kalau dalam kayak denominasi Lutheran, Katolik dan lain-lain itu kan berbeda bang. Pemahamannya itu. Kata Yesus bang, kata Yesus, kalau ada yang sudah keluar dari konteks pengajarannya, bukan buahnya yang dicomot, dibuang, dipetik satu-satu yang tidak bagus, tapi apa? Batangnya yang harus ditebang. Berarti seketika satu di antara ribuan sekte di Kristen itu salah, maka bukan Kristennya yang harus dijauhkan atau dibakar ke neraka. Batangnya. Dari mana Kristen ini awal mula? Katolik. Ya benar. Dari mana Katolik ini berada? Dari Paulus. Berarti ketika Katolik salah, maka semuanya salah. Ketika Paulus salah, maka semuanya salah. Nah, kita cari akarnya. Paulus ini benar atau tidak? Sebenarnya yang salah itu di penafsiran, enggak sih bang? Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Paulus ini salah atau tidak menurut saudara? Ya, karena dia mengajarinya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Menurut sejauh ini mungkin menurut saya belum, misalnya bang, belum bisa dikatakan salah. Oke. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah itu tidak bertentangan dengan pengakuan Paulus, aku diutus untuk non-Israel? Sebenarnya karena ada yang begini bang, kata Yesus sebelum dia naik ke surga tuh, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan beritakanlah Injil itu, maksud kebenaran itu kepada dia. Saudara, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Benar, dia tidak pernah membaptis, tapi dia memerintahkan untuk membaptis, bang. Gimana tuh, bang? Yang memerintahkan membaptis itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang mengaku Kristus. Ya. Apakah itu Yesus? Bukan. Itu Ya. tadi yang saya katakan kepada saudara. Pernahkah? Ya bang, saya minta, maksudnya begini bang, karena pembicara bilang bukan Yesus. Dasar itu dalilnya apa bang? Maksudnya yang bisa biar saya baca lagi gitu. Oke, baik. Anda baca kemudian di dalam data pengakuannya, ketika dia mengatakan tanda-tanda kedatanganku, Matius 24. Lalu Anda baca di dalam Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Angkatan jahat loh ya. Selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari dalam 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa, Bung? Harus saya baca dulu bang ya. Iya, silakan. Baru. Angkatan jahat, Pak. Bang Ferry, syukran. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kepada Yesus, kirakan ini. Orang Farisi. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya maksudnya ini tertuju kepada itu kan, ahli-ahli Taurat waktu itu kan bang. Iya. Angkatan waktu Paulus itu. termasuk nggak Paulus? Tapi kan Paulus itu kan generasi selanjutnya bang. Generasi Oh, selanjutnya. siapa bilang generasi selanjutnya? Anda salah ini. Bukan ya? Bukan. Itu seangkatan dengan Yesus. Paulus dan Yesus itu seangkatan, cuman beda 2 tahun itu usianya. Makanya Anda baca data nomor 30, nomor 43 sampai nomor 45 Anda baca. Bukannya Paulus itu hidup setelah beberapa tahun, 300 tahun. Tidak, saudara, tidak. Ya maksudnya Tidak. Paulus itu kan bukan murid Yesus bang. Nah, tapi dia Iya. saudaraku. Kayak gini bang, begini bang ya. Gimana? Saya pernah baca juga terkait penulisan-penulisan dalam
hadis. Maksudnya itu ada generasinya kan. Ada sahabat Nabi, ada generasi tabiin, ada generasi tabiut, ada lagi generasi Tabi'in, kan, iya. Ya kan, maksudnya Iya, anggap saja, ada iya. generasinya. Iya. Ya, maksudnya Paulus sendiri kan bukan hidup di zaman Yesus, tapi dia Hidup di setelah- zaman Yesus, Paulus itu. Tapi kalau saya Yesus baca historinya dia hidupnya 3 tahun Masehi setelah Yesus. Yesus kan hidup sebelumnya itu, Bang. Oh enggak, saudaraku. Paulus menulis surat pertama kali itu tahun 50 Masehi. 50. Pertama kali 50 Masehi. Ya, Dia Yesus. nulis surat Galatia. Yesus kan Masehi itu kan dihitung dari lahirnya Yesus. 1 Masehi. Iya. Iya, dia 50. Ya, artinya Berarti usi- kalau 1 Mas Hmm. Yesus aja hidup sebelum Masehi lah hitungnya kan ya. Apa Yesus hidup sampai tahun 33. ya 33. Dia hidupnya 50-an. Itu jaraknya lumayan loh, Bang. Paulus menulis surat di tahun 50 mulai menulis surat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Menurut tradisi gereja, ketika bangkit dari kubur, oknum tersebut masih mutar-mutar 40 hari kan? Kurang lebih mungkin, Bang. Nah, bukan kurang lebih 40 hari dia. Ya. Nah, setelah 40 hari berarti ada masa puluhan tahun kehilangan Yesus. Di bumi nggak ada Yesus. Tiba-tiba saja di tahun 50 Paulus menuju ke Damsyik, datang padanya oknum mengaku Kristus. Itu siapa? Baca di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Habis itu Anda baca Markus 16 kan. 16 nomor 12 itu ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus dalam rupa lain. Dia menampakkan diri emang. Iya. Nah, pertanyaannya ini Kristus yang mana? Sedangkan Yesus sudah terangkat di langit. Turun lagi dia, Yesus turun. Di ayat berapa, Bang, yang maksudnya konteksnya mana nih, Bang? Coba Abang. Kisah Para Rasul 9 nomor 3 bunyinya apa, Dinda? Kisah Para Rasul Iya. berapa, Bang? Perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Menuju ke Damsyik. Yesus menubuatkan apa? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Iya, cahaya kan. Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Ya, maksudnya itu kan dalam penglihatan aja, Bang. Bukan benar-benar ini. Iya, dia Benar betul. dia kayak kita manusia ini kan. Betul. Setelah itu dia ngajarkan enggak bahwa aku ini utusan Yesus? Ya, dia kan memang mengajar kalau dia Rasul Yesus kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang ditemuinya di sana? Ya, penglihatan tadi, Bang. Penglihatan. Siapa itu? Siapa itu? Penglihatan Kristus. dari Allah itu sendiri. Kristus kan? Iya. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Ya kan penglihatan, maksudnya apa yang diajarin dia kan? Maksudku kawan, Yesus menasihati muridnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada orang yang mengaku menjadi Mesias. Jangan percaya. Orang yang mengaku Mesias, Bang. Iya, berarti ketika orang itu datang kepada Paulus, akulah Kristus yang kau aniaya. Percaya atau jangan percaya? Nah, ini konteksnya dia maksudnya ini, Bang, itu kan penglihatan ya, Bang. Iya, betul. Dengarkan, Bang, Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Jadi kalau dia bermujizat datang hanya berupa cahaya dan suara, boleh nggak? Iya, Mas, tapi kan yang dari itu maksudku itu nggak bertentangan dengan Injil Matius Markus tadi, Bang. Gimana ceritanya tidak bertentangan? Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Tolong tunjukkan siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun.
Satu. Yesus. Siapa orang yang pernah mengaku melihat Kristus di padang gurun? Satu. Kurang tahu tuh bang. Siapa? Coba abang sebutkan. Paulus. Paulus. Makanya Dia dari Kristus. mengakunya melihat langsung atau seperti penglihatan bang, kayak Loh, bukan begitu polanya kawan. Siapapun yang mengaku bertemu, mengaku ketemu, mengaku dapat ilham, mengaku dapat firman dari Yesus, jangan kau percaya. Itu perintahnya bang. Nah, apa buktinya kalau Paulus itu bertemu dengan Kristus? Apa buktinya? Dia menerima 13 buku dari Kristus palsu tersebut. Dari mana Paulus menerima 13 bukunya ini? Dari Yesus anak Maria? Mustahile. iya, tapi kan ada juga ayat yang begini bang, yang mengatakan ya, kalian ini, dia ngomong sama muridnya, kalian itu akan diurapi, akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran itu tentang Yesus tadi. Saudara, yang dimaksud Roh Kudus itu nabi. Ya, tapi dasarnya di situ kan dia berbicara kepada murid-muridnya waktu itu, Bang. Iya, yang dimaksud Roh Kudus itu nabi, kawan. Dinda, coba buka Nehemia 9 nomor 30, mudah-mudahan saya nggak salah. Sabar ya. Nehemia 9 30 coba deh. Sabar ya. Habis ini saya pamit maghrib. Kalau Namun, dalam pemahaman Kristen kan Roh Kudus. ya, saya baca dulu Pak Alek ya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Berarti roh Tuhan itu adalah nabi kan? Nabi. Sekarang buka Bilangan 11 nomor 25. Enggak bang, kalau perjanjian lama dalam agama Kristen kan gini bang, dia bernubuatnya ke nabi-nabi yang sampai ke Yesus itu kan. Enggak, kita berbicara mengenai roh kebenaran atau Roh Kudus. Bilangan berapa bang? Coba di 11 nomor 25 deh, mudah-mudahan saya tidak keliru. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Allahu Akbar. Jadi ketika Tuhan memberikan rohnya kepada manusia, maka manusia itu jadi nabi. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, coba Dinda baca, terakhir. 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh itu identik dengan nabi. Kalau dia roh dari Tuhan, dia nabi Tuhan. Tapi kalau dia roh dari iblis, maka dia nabi palsu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ini roh atau bukan? Ya, kalau kata abang tadi roh kan. Roh. Uji dong. Apakah Paulus ini nabi palsu atau bukan? Makanya diuji dalam ini bang, tulisan-tulisan dia itu bertentangan nggak dengan ajaran Yesus melalui kitab Injil Matius Markus tadi. Mau diuji Paulus ini? Iya, kan tulisannya bisa dikanonisasi itu kan karena apakah dia dari Tuhan atau bukan? Pertanyaan saya, di mana Tuhan mengajarkan untuk tidak bersunat? Karena gini bang, memang Yesus itu pertanyaan saya, kalau kita lihat dalam Kejadian 17:14, bunuhlah orang yang tidak bersunat, sebab dia telah membatalkan
hukum perjanjian kekalku. Sekarang Paulus mengatakan, Galatia 5 nomor 1. Ya. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Barang siapa yang menyunatkan kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Pertanyaan saya, dari mana Paulus mendapatkan firman seperti ini? Ya dari Yesus tadi lah, Bang. Ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang yang tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya kira itu sementara. Saya izin seperti biasa maghrib dulu. Dinda Dito silakan berselancar adikku. Sorry ya saudara Alexander, terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Saya ibadah sejenak 10-15 menit. Terima kasih netizen, jangan kemana-mana. Kita masih bersama dengan teman-teman kita di sini. Siap Pak Bangda. Jadi Pak Alexander, konklusinya Pak Alexander kan ini kalau dipikir diskusinya bukan mengarah ke critical text, tapi bagaimana pemahaman orang di luar Kristen, ya. Ini lebih mengetahui isi dalam Bible tanpa doktrin. Itu poinnya. Setuju Pak Alexander? Ya. Nah, tanpa doktrin ya, judulnya adalah tanpa doktrin. Nah, doktrin ini dibuat oleh pastinya manusia. Yang pertama memprakarsai adalah Tertullianus. Nah, ini secara fakta sejarah. Jadi mengkonsep teologis itu dalam bahasanya tres personae uno substantia disparate. Nah, ini kan manusia. Nah, sepanjang tadi Anda bertanya, dijawab, dijelaskan oleh Bang Zuma secara bukan doktrinal, lebih make sense mana? Apakah yang diajarkan Paulus, atau bisa dikatakan kutipannya adalah nabi palsu itu yang harus diuji, ternyata memang tidak lolos Paulusnya? Menurut saya Bang ya, kesimpulannya untuk sekarang ini, karena berbicaranya Allah itu maha kuasa, sebenarnya dua-dua masuk akal aja. Karena dalam ranah bukan sains, ranah kemahakuasaan. Gitu. Ya. Kalau konsep teologis kemahakuasaan, Bang, ranah teologis kemahakuasaan itu Filipi 2 nomor 6 tadi ya yang dibahas ya. Elohim itu mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Elohim ini yang menjadi manusia. Itu mau nggak mau harus disepakati karena Paulus mengutip tentang hal itu. Bukan firman yang menjadi manusia tetapi Elohimnya yang menjadi manusia. Pemahaman Anda teologisnya mengarah kepada satu semuanya adalah Jesus only. Tetapi balik lagi, Enggak Bang, enggak Yesus only, karena ada di ayat tadi Yohanes tadi Bang, bahwa firman itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, gitu. Oke, baik. Anda mengutip ketritunggalan Anda melalui Yohanes 1 nomor 1. Kebetulan saya analitik tentang teologis. Saya belajar teologis dari bukan orang di luar Kristen tapi dari Romo. Nah, menurut doktrinal Anda meyakini bahwa Yohanes 1 nomor 1 apakah relevan atau komprehensif dengan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8? Silakan Anda baca. Filipi. Di situ ya, Filipi pasal 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu gambarnya bukan firman yang jadi manusia tetapi Elohim yang menjadi manusia. Silakan. Filipi 2 ya. Ya, sekali-kali kita masuk ranah teologis ya, teman-teman ya. Oke, Bang. Ya. Jadi lebih menguatkan kepada pengajaran Paulus itu tidak mengajarkan Tritunggal, tetapi memang ada yang sekarang dikutip oleh teman-teman merasa Kristen tapi non denom, tapi biblika. Nah, itu poinnya. Silakan. Wah, ini Kang Dito mewakili saya. itu dosen OTEN itu Bang Fandi minta dinaikkan itu. Ini telepon ini. Oh, kenapa dia nggak telepon saya? Nah, itu makanya. Mana? Oke. Ya, dibaca Pak ya. Nggak ada akunnya, nggak ada. Silakan. Permintaan ya, aku nggak ngelihat itunya, terlalu jauh. Pan, naik Pan.
supaya bisa live nanti kita malam. Ya, silakan Pak dibaca, Pak. Mungkin disuarakan biar teman-teman semuanya 4.6K ini Oke. mendengarkan. Ya, silakan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa, Bang? Dirinya itu menuju ke siapa? Elohim. Ya, Elohim kan? tubuh Yesus, Bang. Jangan bilang tubuh Yesus. Pertanyaan saya, Anda baca di nomor 7 itu, mengosongkan dirinya, itu Elohim atau bukan Elohim? Ya, Elohim. Jadi Elohim yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bukan Firman. Tapi Kan? yang mati itu kan tubuhnya, Bang. Maksudnya Jangan gitu, Bang. jangan yang mati dulu. Kita lagi bahas ranah teologis. Iya, Jadi benar. yang menjadi Tapi kan yang ada menjadi juga manusia. ayat yang kayak gini, Bang. Masalahnya gini, Bang. Ada ayat yang waktu dia di kayu salib itu, kan dia masih menyerahkan diri kepada Bapaknya. Nah, itu yang jadi masalahnya, Bang. Oke, pahami Bang, renungkan. Anda terjebak dalam artikulasi yang saya sampaikan kepada Anda. Saya membawakan tentang ajaran Paulus bahwa teologis Elohim yang menjadi manusia, Anda tolak dengan dalil yang di 4 gospel. Ini sejalan nggak Paulus dengan 4 gospel? Bang. Anda tidak menyadari, Anda menentang pengajaran Paulus. Filipi 2 tadi, justru Anda membantah dengan ada loh ayat yang lain, gambaran Tritunggal. Ya, karena memang ada ayatnya, Bang. Gitu. Iya. Jadi apakah perkataan Paulus dengan dogmatis Anda di Tritunggal ini relevan? Atau bertentangan? Sebenarnya Paulus itu mau menjelaskan tentang Yesus tadi sebenarnya, Bang. Karena mungkin banyak Anda orang mau waktu jadi tidak Paulus paham. jadinya. Jadi Anda mau Enggak, jadi itu kan Paulus. konteksnya. Enggak, Paulus itu kan dia memberitakan kebenaran tentang Yesus. Maksudnya Yeah. ini pemahaman saya aja, Bang. Maksudnya yang Oke. coba saya pahami ya, yang coba Yeah. saya pahami. Oke. Mungkin Paulus itu kan Gini. dia memang rasul, tugasnya untuk memberitakan firman Iya, Yesus. poinnya saya sudah dapat. Jadi Anda maksudnya manusia itu bukan Elohim, bukan Bapa. Kan gitu kan? Dagingnya Ya. ini daging Yesus manusia. Ya. Bapak baca Kolose 2 nomor 9. Kolose. Ini mainan teologis itu enak, bentur-benturin gitu lah. 2 ayat. Kolose 2 nomor 9. Asik ya teman-teman ya. Jadi diskusi ini kita kalau menguasai medan, celah itu kelihatan. Betul ya, Bro Resrum ya? Karena kita sudah melihat secara kristologi itu poin-poinnya kita sudah mengetahuinya. Tapi bukan berarti kita mau menjatuhkan Anda, keimanan Anda, tidak. Ini kita bicara tentang fakta yang ada di dalam Bible Anda. Tuh. Jadi macet. Macet. Agak macet lah. Jadi Kolose pasal 2 nomor 9 ini abang saya memberikan materi ini ya, bahwa musuh terbesar Tritunggal itu ya Bible-nya sendiri, dan itu perkataan Paulus. Jadi mantap banget. Makanya teman-teman yang menyimak diskusi lintas agama ya, sering-sering follow terus abang das saya. Bang Zuma, insya Allah kita akan go internasional ya. Mendunia, bukan hanya seluruh Indonesia. Kolose 2:9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke, jasmania itu daging atau bukan, Pak? Daging. Daging itu manusia kan. Jadi seluruh dagingnya itu adalah Bapak. Kealahan, Pak, bukan Iya. Bapak. Karena Allah di itu dalam Korintus ada mengatakan begini, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke, kembali lagi ke Filipi 2 tadi itu Bukan Elohim ya. Kita sebut Elohim ya. Yang menjadi manusia Elohim ya.
Yang menjadi Ingat. manusia. Yang menjadi manusia itu tadi Elohim yang Anda bantah, kemudian ada ayat lain yang menggambarkan tentang Tritunggal, betul? Nah, ini Enggak, Elohim. Iya, gini Bang. Apa namanya tuh? Karena dalam Trinitas itu sendiri itu ada namanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya, tadi kan saya jelaskan kepada Anda. Ya, di dalam ayat Yohanes juga mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia gitu. Nah, firman itu adalah Allah. Dan yang menjadi manusia itu kan firman-Nya. Iya, makanya dogma teologis dari Tritunggal kan tres personae uno substantia. 3 pribadi, 1 hakikat. Meyakini bahwa Yesus itu bukan Bapa, bukan Elohim itu sendiri. Ya. Paulus mengajarkan yang tadi Filipi 2 nomor 7 jelas-jelas yang mengosongkan dirinya adalah Elohim, Bapa yang menjadi manusia. Anda kan tolak itu tadi. Karena kemanusiaannya itu Yesus. Saya bawakan ke Kolose 2 nomor 9. Jelas-jelas jasmani itu adalah kedagingan. Ujung Ya. kaki sampai dengan ujung rambut adalah kepenuhan Elohim. Ya, Bang. Jadi daging itu Elohim, Pak. Yang mati di kayu salib, Elohim juga mati, Pak. Ya bisa saja dikatakan. Karena memang Yesus kan naiknya secara jasmania juga kan ke atas ke surga itu. Maksudnya bukan rohnya aja, tapi dengan tubuhnya. Ya, tapi terserah Anda. Yang jelas saya sudah memberikan sedikit ilmu tentang teologis, Pak, bahwa kenapa denominasi itu ada 65.000 denom, ya. Yang tertulis di Bible memang seperti itu. Anda harus yakini. Anda harus renungkan. Enggak. Kalau Tritunggal, Kalau Abang mengiring saya untuk ya gini Bang ya. Saya juga pernah lah baca sedikit karena mungkin lagi mencari kan. Di dalam Islam juga kan ada perbedaan mazhab juga kan Bang. Maksudnya itu kan perbedaan tafsir tuh hal yang perspektif lah. Maksudnya memang kita nggak bisa menemukan yang kebenaran yang benar-benar benar. iya, ranah itu Anda harus bertanya kepada orang Islam sendiri. Jangan mendengarkan katanya. Enggak, Dan juga ada juga orang yang mengaku Islam padahal dia bukan Islam, dia itu Makanya Syiah. saya ini pernah baca dan saya ingin bertanya juga kepada Abang sekaligus maksudnya jangan sampai Abang mengatakan hanya dalam Kristen aja ada perbedaan denominasi tadi. Tapi kan di dalam Islam sendiri kan ada juga nih Bang. Maksudnya ada mazhabnya, ada tafsir-tafsirnya yang berbeda-beda kan. Bukan. Saya jelaskan sambil nunggu abang saya balik ya. Tafsir itu ada 350 tafsir. Yang sering kita kaji untuk memahami makna ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Dalilnya ada di surah Yusuf ayat yang kedua. Izinkan saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau memaknai ayat yang saya baca tadi dari terjemahan ini sudah paham, nggak perlu tafsir. Dari terjemahannya kan, sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Untuk memahami maknanya, metodenya adalah ilmu. Ada ilmu nahwu, shorob, balagho, mantik dan segala macam. Untuk menjadi ahli tafsir itu 15 ilmu syarat utama. Nah, sementara sudah ada 350 tafsir. Maknanya mungkin untuk mengkaji Al-Quran, ayat suci, itu tidak ada yang berbeda. Tafsir itu 350. Ya. Oke gini Bang, tadi Abang udah baca itu kan bahwa maksudnya Al-Quran pakai bahasa Arab yang terang, artinya tidak ada lagi sebenarnya tidak ada lagi ambiguitas di situ kan? Betul, Al-Quran adalah yang bacaan yang tadi saya baca. Tapi kenapa di dalam memahami Alkitab itu masih banyak tafsir juga? Maksudnya artinya kan ambigu kan jadinya kan? Bukan, silakan tunjukkan kepada saya tafsir Jalalain, tafsir Muyasyar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir apapun, sajikan data kepada kami, mana yang berbeda. Enggak, maksudku gini Bang, makna tafsirnya itu sendiri dalam Al-Quran. Maksudnya dalam memahami Al-Quran itu maksudnya gimana tuh? Belum paham juga tuh Bang. Kalau di menjawab Kang Dito. Ya boleh. Kalau tafsir itu artinya kan pemaknaan yang berbeda kan terhadap tulisan. Itu tidak dilarang karena ayat ini ayat-ayat yang disebut dengan ayat mukammat. Iya, di dalam Al-Quran itu ada dua. Sebentar Bang, ada dua kategori ayat. Yang pertama ayat mutasyabihat, yang kedua ayat mukammat. Nah, yang ditafsir atau ditakwil oleh ulama tafsir yang harus memiliki kewajiban ilmu
15 kurang lebih, itu baru bisa mentafsirkan. Makanya kita tidak boleh mentakwil sendiri. Kalau ada terjemahan, itu ilmunya adalah translasi. Itu terjemahan ayat per ayat. Makanya kadang teman-teman Kristen yang nggak paham, kok ada di dalam kurung, tapi tidak ada di dalam ayat suci Al-Qur'annya. Itulah pembedanya. Kalau saya tantang kepada Anda, apakah ada terjemahan ayat mutasyabihat? Nggak ada. Jadi kami umat Islam, kalau ingin memahami maknanya, ada tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Jadi untuk mempelajari tafsir Ibnu Katsir, maka harus ke tafsir Jalalain dulu. Untuk apa sih? Untuk membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya. Apakah tanpa perlu memahami maknanya itu sebagian daripada amalan ibadah? Ibadah. Karena perintah Quran itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baca. Kita diharuskan membaca Al-Quran setiap hari. Kalau tafsir yang abang sebut tadi itu berbeda nggak sama tafsirnya Bukhari gitu bang? Loh, ini apa yang nggak paham? Silakan Pak Rusrum. Belum paham itu masih agak ini. Ya, Bang Alexander, ada perbedaan mendasar antara tafsir di dalam Islam dan tafsir di dalam kita kekristenan atau Katolik ya. Kalau tentang konsep ketuhanan itu di Islam sudah final. Nah, yang menjadi pembeda di kita adalah kita konsep ketuhanannya belum final. Itu aja. Terima kasih, mungkin nanti bisa sambung sama Guru Dasuma atau Kang Dito. Itu Bang Alexander, terima kasih. Ya, terima kasih Bro. Yang dibahas kan itunya tadi kita lagi bahas ini Bang, tafsir. Bang. Nah, tafsir itu adalah firman Allah yang dititipkan kepada lidah Rasulullah. Jadi hadis disebutnya. Ya. Hadis itu ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Dari ilmunya ada keilmuan namanya asbabul wurud. Jadi perawian dan matan. Itu ada korelasinya karena setiap turun wahyu Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini menjelaskan kepada para sahabat untuk memahami maknanya itu juga. Ya. Nah, poinnya ada di situ, Abang. Supaya apa? Tapi gini, Bang. Setelah itu kan Nabi Muhammad meninggal nih. Ya, wafat. Sahabatnya memberitakan lagi kepada yang disebut generasi apa? Tabi'in ya. Kalau nggak salah tuh apa? Saya salah penyebutannya tuh, Bang. Tabi'un kayaknya. Tabi'in tuh, tabi'in. Ada namanya khalifah. Generasi setelah sahabat kan, terus setelah generasi tabi'in itu lagi ada lagi tabi'in kalau nggak salah generasi. Bukan. Jadi setelah Rasulullah wafat itu disebut zamannya Khalifah Ur-Rasyidin atau zamannya Khalifah. Jadi tongkat estafet kepemimpinan orang Islam ini dipegang oleh satu orang, yaitu sahabatnya. Namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu yang pertama. Kemudian wafat, estafetnya diturunkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Terus makanya baca sejarah. Itu semuanya itu kalau tentang Nabi Muhammad. Setelah sahabat-sahabat Nabi itu. Sahabat-sahabat Nabi itu. Sahabat-sahabat Nabi itu. Tabi'in tuh ya? Bukan. Tabi'in tuh ya? Itulah alhamdulillah karena apa kita udah dapat ilmu kan gimana caranya bergarung. Alhamdulillah. Mantap. Nanti kirim ya Bang Faruk ya. Kirim ya Bang ya. Kirim ilmunya ya di WA ya. Siap Bang dia siap. Ya, aku beli HP juga lah aku ini lama-lama. Ya kan, balas dendam aku. Dulu aku ngomong pelan-pelan pun, sopan-sopan pun dirungkatkan sama TikTok ini, dirungkatkan aku. Nah, sekarang balas dendam aku, beli HP juga akunya. Aku juga ya. Oh, lihatlah, aku balas pokoknya. Diungkat-ungkatnya kita kan. Olahraga jalan 2 kilo 1 jam. Nih, olahraga jalan. Ajar aja Bang Dio ini ya, aku hajar ini. Komal Bang Zuma rungkat, iya rungkat. Halo Bang Borfas, selamat bergabung Bang Borfas.
Halo Bang Borfas. Hello, lo kok typing? Kau udah di atas itu Bang Borfas. Luar tak? Oi, Bang Borfas. Jangan mentang-mentang kau botak ndak berani kau pikir aku ndak berani tendang kau. Jangan kau pikir kau botak ndak berani kau kick kau. Ku tendang kau. Typing pula, ngapain kau naik kalau typing? Kalau gini ya teman-teman ya, yang mau naik tuh naik. Sudah naik ngomong, perkenalkan diri. Kalau muslim bilang muslim, nggak apa-apa. Ya, ini menyampaikan. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, Bang Dio, aku menyampaikan tadi barusan aku transfer Bang Dio 10 juta. Alhamdulillah. Ada lagi Bang? Enggak ada Bang, itu cukup itu aja. Oke, terima kasih Bang ya. Turun dulu Bang ya. Ya turun. Begitu. Jadi berbicara, jangan kalian diam. Kalau kalian diam kita gas ini. Sama kayak aku. Ada puzzle itu kayaknya. Tuh sama kayak aku dia tuh. Insya Allah dia sama kayak aku, insya Allah. Udah orang-orang yang itu insya Allah sama kayak aku. Bang Zuma, Bang Far. Buka dulu ya, saya coba buka dulu. Emang website itu bilang apa? Itu NU online itu, NU online iya, ya. Silakan. Dia silakan. Di situ kalau nggak salah, maaf ya ini saya HP-nya gelap, tapi saya coba untuk menampilkan data ya, supaya saya nggak dibilang berbicara kosong. Sabar. Nah ya. Tan percaya nggak? Saya nyimak antum sampai makan belum sampe. You know belum sampe? Apa tuh? Bakar ubi. Gak tahu Bang Daman. Apa itu? Ubi bakar. Udah lama nggak gini? Saya udah lama nggak live. Udah pada makanya saya nyimak antum saya makan ubi bakar. Lanjut. Udah pada nggak kenal lagi Bang Daman. Karena biasanya itu Pak Angon itu saksi saya debat. Kapan Bang Daman itu sering debat pakai ayat? Enggak. Debat Bang Daman itu seputar ilmu filsafat. Pasti itu. Ya gimana Pak Son of God, silakan. Iya, maaf Bang, ini saya lagi cari screenshot-nya, tapi saya nggak dapat ya. Di situ dikatakan begini Bang, ada pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang mana tuh? Ya ada, coba Bang, maaf ya Bang ya, tapi coba bisa diketik di Google aja, ya. Karena saya tadi sebenarnya saya ada screenshot tapi susah cari ya, diketik aja di Google pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Di situ bakalan muncul website NU online. Pendapat Sayyidina Umar dalam Al-Quran. Ya. Oke, ada ini NU online. Ya. Oke. Ya. Membuat satu bab khusus menjelaskan tentang muwafaqatul Umar ini. Imam Mujahid pertama menjadikan makam Yuri sebagai tempat sholat. Oh, dah. Saya udah paham. Bang. Oke, baik. Kalau sudah paham berarti sudah bisa ditanggapi ya Bang. Yang Abang pahami? Saya gini, apa yang Abang pahami dan nanti saya akan jabarkan apa yang saya pahami. Baik. Jadi apa yang diangkat oleh NU online itu adalah pembicaraan sehari-hari saya di pondok. Silakan. Oke, baik. Jadi yang saya maaf ya, saya bukan mau framing, tetapi ini yang saya
jadikan kajian ya, saya belajar. Kemudian saya menilai bahwa kalau dikatakan bahwa ada pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran, berarti ya dari ayat 1 sampai terakhir itu, kecuali ayat ketiga ya, kecuali ayat ketiga ini adalah pendapat Sayyidina Umar yang menasihati Hafsah anaknya dan Aisyah keponakannya. Ya, karena kalau kita coba cari apa sih maksud dari at-tahrim ini kan berbicara tentang ketika Maria Al-Jibitiyah itu ya bersama dengan Muhammad ya. Kemudian ketahuan oleh Hafsah, lalu Hafsah sakit hati, lalu kemudian menyampaikan kepada Aisyah, lalu disitulah Aisyah dan Hafsah membantu menyusahkan Nabi. Nah, disitulah muncul nasihat pertama ayat 1 yang Sayyidina Umar berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kenapa? Karena Maria Al-Jibitiyah itu menurut Islam, walaupun budak ya, hadiah dari Raja Mesir kepada Muhammad itu sah untuk digauli oleh Nabi Muhammad. Ya. Kita tidak bicara tentang bagaimana bisa jadi halal, tapi intinya halal pada saat itu untuk Nabi Muhammad. Ya. Lalu kemudian ayat 1 itu berbicara tentang nasihat Sayyidina Umar kepada Muhammad, mengapa kamu haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu. Lalu kemudian di At-Tahrim ayat 3 itu, ayat 4 ke bawah itu berbicara tentang Sayyidina Umar menasihati anaknya Hafsah dan lalu dikatakan bahwa jika kamu berdua bertobat kepada Allah ya, maka hati kamu condong kepada kebenaran, kira-kira seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, itu karena stigma akal Anda ke arah bahwa omongan Umar dijadiin ayat, setuju? Oke, ya. Padahal yang Anda harus pahami adalah mahkumnya, Bang. Mahkum bukan omongan, ketentuan hukum. Nggak usah jauh. Idul Fitri dan Idul Adha adalah penggantian daripada perayaan hari raya orang Quraisy. Hari raya orang Quraisy ada hari raya Marjan. Ini percontohannya ya. Ada hari raya Marjan, ada satu lagi saya lupa, 2 hari raya. Mereka isikan perayaan tersebut dengan perayaan, biasanya mereka pesta seks, mohon maaf. Setelah itu mereka dengan mabuk-mabukan. Setelah itu mereka dengan apa ya satu lagi, pokoknya hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi saat adanya Islam, apakah Allah akan membantah kesenangan hambanya? Enggak. Tapi Allah menggantikan dengan 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Mahkumnya yang digantikan. Apanya? Mahkumnya yaitu dengan bermaaf-maafan dan segalanya, makan lontong dan semuanya lah. Oke. Sekarang kepada ayat yang tadi, perkataan Umar yang Anda pahami, ingat. Al-Quran itu datang secara berangsur.